Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Three, two, one. Saatnya kamu dengerin Sore Ceria berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Sumeneb, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember. Selamat kemana RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hello teman-teman di luar sana yang lagi barengan sama RRI Pro 2 Sumeneb sore hari ini, barengan sama Farida di Sore Ceria, dan kita berjaringan di seluruh Pro 2 Jawa Timur, Surabaya, Malang, Jember, dan juga Madiun. Halo Rek, apa kabar? Well, kembali lagi ketemu sama teman-teman di Sumeneb. Aku seneng banget karena sore hari ini barengan sama salah satu mahasiswa berprestasi nasional. Dia itu bawa oleh-oleh ke Sumeneb kemarin, medali perunggu atau juara 3 di Porsenasma. Nah, ini biasanya ajang untuk teman-teman yang memang suka di bidang seni, menulis, itu biasanya tempatnya di sini nih untuk berprestasi untuk secara nasional. Ini dia dari Universitas PGRI Sumeneb, ada Inka Gusti Fahriansyah. Halo Fahri. Aduh, aku jadi inget Fahri yang itu loh, yang ke Mesir. Itu bukan beda, ya? Oh beda ya? Beda ya? Oh ini di real ya? Dunia nyata. Dan dia temani sama bagian kemahasiswaan yang katanya support banget sama si Fahri dari mulai dia ada di UPI gitu, teman Pro 2. Ada Kak Syauki, Robil Afif. Halo Rob. Halo. Ini salah satu hasil karya terbaik ya Rob. Karya Tuhan. Disupport sama Robi. Ya bagian kemahasiswaan tuh emang gitu. Jadi melahirkan orang-orang yang memang punya semangat sih ya. Punya semangat kan? Punya semangat dan keinginan untuk terus berkembang. Tuh kayak gitu. Kalau kamu cuma ngaku-ngaku, ya udah aku mau dibimbing sama Kak Robi, tapi ada tugas A, tugas B, tugas C tuh nggak dilakukan, sama aja useless ya Rob ya. Nggak akan jadi apa-apa ya kan? Ya, kalau hanya sebatas kita memberikan bimbingan dan arahan tanpa bentuk aksinya dan kemauan untuk berprestasi, pada akhirnya ya mentah. Hanya kita yang bersemangat tapi mahasiswanya nggak mau. Iya. Ya nggak ada feedback. Bener, kita udah berdoa siang malam. Betul. Gitu ya, terus nggak ada usaha yang bersangkutan gitu. Aduh, ya udah tinggal usahanya kita doang, yang dia nggak, jadi bertepuk sebelah tangan deh. Well, Fahri, dia Porsenasma kemarin bulan apa sih? Bulan Agustus dari tanggal berapa, tanggal 3 ya? Ya, sampai tanggal 9 lah kurang lebih. Selain bidang tulis menulis tuh biasanya Porsenasma ada apa aja sih? Untuk Porsenasma sebenarnya kan merupakan sebuah kegiatan pekan seni olahraga yang diselenggarakan oleh PBPGRI. Oke. Jadi kegiatan itu tingkatnya nasional, seluruh kampus PGRI se-Indonesia. Dan kebetulan untuk di bidang tulis atau tulisan itu dicerpen sahabat Inka Gusti ini, Mas Fahri. Oke. Alhamdulillah dapat juara 3. Oke, nasional loh. Jadi aku bangga deh sama dia. By the way, ngobrolin tentang Fahri nih, Inka Fahri, kok namamu kayak Bali-Bali gitu ya? Ada Inka-Inkanya. Iya, Gusti gitu kan, Gusti. Bali kan biasanya. Emang kok aslinya mana sih?
Kalau asliku tuh Mbak, itu saya dari Situbondo. Dari Situbondo, ibuku dari Situbondo juga sempat sekolah di Situbondo juga, tapi di TK-nya. Nah, habis itu pindah ke sini. Oh, gitu. Nah, untuk nama ini fun fact saya pribadi. Sebenarnya kenapa kok baik nama pena saya itu gak pakai Inka, karena agak terkesan malu lah. Soalnya ibu itu kan paling fans terhadap penyanyi Inka Christy. Jadi karena suara saya itu biasa-biasa aja, cuma gemar menulis, gemar mengarang. Jadi saya gak pakai itu. Oh gitu. Jadi pakai Gustinya aja yang menciptakan aja, tapi menciptakan sebuah karya sastra dan sebagainya lah. Kau pernah ngomong gak sih sama ibu, emang terinspirasi dari itu ya? Inka Christy. Memang begitu. Oh gitu. Oh jadi gitu ya teman berdua. Oke, sekarang menekuni dunia kepenulisan khususnya di bidang sastra itu karena apa? Mungkin terkesan untuk latar belakang ya Mbak, karena kan saya dulunya itu gemar sekali terhadap sains. Gak ada pembicaraan mengenai sastra ataupun seni lah di dalam. Cuma sejak tahun kelas 2 SMA saya mulai suka membaca beberapa komik, mulai dari Naruto, One Piece dan Conan dan sebagainya. Dilanjut juga beberapa novel. Sekaligus ada beberapa hal ya, maklumlah transisi dari kebanyakan remaja ke pendewasaan itu transisi yang amat pedih bagi semua orang. Gitu ya? Iya, kan sebenarnya kan untuk secara kemanusiaan kita cuma butuh ruang bercerita. Dan kebetulan dulu saya tidak se-ekstrovert seperti sekarang. Jadi penuangan perasaan saya, penuangan apa yang saya rasakan itu melalui tulisan. Jadi Fahri introvert dulu? Sangat banget. Kenapa kok bisa introvert gitu? Untuk masalah itu barangkali ya keadaan keluarga dan lain sebagainya itu yang mendorong saya untuk tidak bercerita, tapi memang kita itu butuh ruang bercerita kita sendiri. Oke, kau harus punya cewek. Biar gak ceritanya sama buku terus. Itu teman berdua sedikit perkenalan aku sama Fahri ya. Bukan yang di novel, oke? Bukan. Kalau kampus tuh sejauh mana mendukung minat dan bakatnya dari mahasiswa tuh? Oke, untuk Universitas PGRI Sumeneb, respon ataupun bentuk daya dukung kita atau daya dorong kita terhadap mahasiswa untuk berprestasi, entah itu di bidang olahraga, seni dan yang lainnya. Tentunya yang pertama yang kita lakukan di kemahasiswaan selalu memberikan informasi terbaru berkenaan dengan kegiatan-kegiatan ataupun lomba. Selain itu juga kita seringkali mengadakan beberapa pelatihan, lebih-lebih semisal di bidang penelitian atau penulisan, PKM, termasuk pada ranah fasilitas seperti halnya UKM dan HMP. Karena unit kegiatan mahasiswa itu sendiri merupakan sebuah wadah bagi teman-teman mahasiswa untuk belajar, meningkatkan soft skill teman-teman. Kalau di HMP itu ya belajar mengorganisir kelembagaan ataupun organisasi, sekaligus juga untuk penguatan terhadap kapasitas keilmuan secara akademis. Oke. Berarti ada pelatihan yang diberikan, kemudian ada organisasi yang bisa dipilih oleh masing-masing mahasiswa. Kamu mau di bagian apa nih? Kalau tulis menulis itu ada sanggar, ada LPM retorika, ada PI juga yang suka penelitian. Ada wadahnya tuh banyak ya. Betul. Kalau tinggal Fahri, bagaimana mahasiswanya saja. Fahri di mana Fahri? Aku di LPM Mbak, sekaligus aktif di
HMP. Dulu di 2022 itu sempat ada kelas menulis cerpen dan puisi. Oke. Nah, dan itu berjalan meskipun beberapa orang. Nah, tapi tetap konsisten teman-teman untuk menulis dan juga saling sharing lah, mengoreksi karya masing-masing. Oke. Kalau cewekmu di organisasi apa? Cewekku ya bukan STKIP malah, bukan UPI. Oh gitu, bukan. Ceweknya itu orang Mesir mah. Soalnya Fahri. Canda aja tuh sama Pro 2. Soalnya Fahri dari itu tegang banget ya jawabnya. Kayak misalnya ada yang ngeblank gitu, kayak apa gitu mau diomongin lupa gitu. Oke. Nah, nanti aku juga memperkenalkan bahwa ternyata selain dia bawa oleh-oleh dari Posnasma kemarin, juara 3 tuh di cerpennya, dia udah nerbitin antologi bukunya dia gitu. Ini masih mandiri, tapi mandirinya itu sudah ber-ISBN juga, artinya udah lulus kurasi juga, editingnya udah bagus gitu-gitu. Cerita sedikit tentang ini sebelum kita break dong. Ini kumpulan apa nih? Puisi, cerpen atau apa? Puisi. Nah, itu ada beberapa yang sudah dimediakan, cuma saya itu mengambil beberapa puisi yang menurut saya itu layak untuk diterbitkan, layak untuk dikurasi oleh para penerbit. Nah, dan juga yang berada di buku itu mengenai perjalanan saya pribadi. Oh, ada kenangannya ini. Bukan masalah kenangan apa ya. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Karena di dalam temanya banyak, Mbak. Ada multi tema seperti bagaimana peristiwa-peristiwa yang sempat tidak terurus oleh negara, saya cantumkan juga. Dan juga beberapa tema mengenai pencarian jati diri manusia juga ada. Jadi kompleks gitu. Di sini kompleksnya. Dan ini kamu tulis sejak kapan? Sejak 2020. Dan ini sudah pernah terbit di media nggak sih? Ada beberapa yang terbit di media. Oh gitu. Sering juga ya? Alhamdulillah untuk di beberapa media di kancah nasional ada beberapa. Dan juga termasuk di Jawa Timur juga ada beberapa. Bisa lah buat ngopi gitu kan honornya. Nah, boleh, karena kan ini selain menulis selain hobi ataupun minat kita ya, kita perlu mempertimbangkan honor juga. Jadi kalau semisal saya ngirim itu bukan yang media yang berhonor, saya nggak mau tuh. Iya, harus realistis. Karena penulis juga manusia yang juga butuh ngopi, rokok, makan. Sekali. Aku setuju sekali itu. Ini ada andil Robi nggak di sini buat terbitin buku ini? Belum kayaknya. Untuk belum ketemu Robi waktu itu. Sudah kenal tapi untuk penerbitan ini belum. Tapi untuk antologi yang digarap ada beberapa puisi yang ikut didiskusikan bersama Kak Robi. Oh gitu. Belum terlalu dekat ya. Itu perkenalan singkat aku bersama Fahri dan juga Kak Robi. Nanti kita bakalan ngobrol hal lainnya teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Masih bersama Pro 2 RRI Sumeneb di Sore Ceria. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih. Ngapain sih Pi, ganggu aja? Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini baru enak. Yes, menang. Aku di Pro 2. Papi, Devi, Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. jangan rebutan.
Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro2. Masih di RRI Sumeneb, jangan lupa untuk stay tune bersama kita di FM 94,6 untuk yang area Sumeneb dan sekitarnya. Dan kamu bisa klik di RRI Digital untuk yang berada di luar kota. Dan jangan lupa untuk nonton di RRI Sumeneb.net di channel YouTube-nya RRI Sumeneb ya. Masih di Sore Ceria Berjaringan bareng sama Farida, ada Kak Fahri sama Kak Robi. Tadi kenalan sedikit sama buku antologinya dia, Mata Kronik, dan ini udah dikumpulin dia sejak 2020 dan sempat terbit juga di beberapa media gitu. Tapi aku suka tadi jawabannya dia bahwa kita sebagai penulis nih, pelaku sastra, kita juga harus realistis ya, karena kita juga butuh makan dan butuh minum. Jadi kalau nulis nggak ada honornya nggak usah. Bukan nggak usah, tapi suatu waktu mungkin ada yang kemudian kamu akan tergerak. Aku akan menulis bukan karena uangnya, tapi karena nilai kemanusiaan, karena empati dan lainnya, gitu kan? Fari, kita cerita perjalananmu ke Porsenasma. Oke, perjalananmu ke Porsenasma itu dimulai dari kapan? Apa hanya ikut tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya ini udah join di Porsenasma? Untuk yang Porsenasma itu cuma tahun ini. Nah, cuma persiapannya ya cukup menegangkan karena kan ranahnya ini nasional. Dan juga kebetulan waktu itu persiapannya itu berbarengan dengan penggarapan skripsi. Okay. Nah, jadi kepala waktu itu bercabang dua, antara konsep bagaimana kita dapat memahami kerangka kepenulisan si juri, sekaligus kita juga memahami kerangka penelitian kita sendiri. Oke. Kenapa tahun-tahun sebelumnya tuh nggak ikut? Belum ada kayaknya yang cerpen. Cerpen tahun sebelumnya ada. Ya. Dari temen-temen Prodi BK, cuman stuck sampai harapan 4. Oh gitu. Ya, dan alhamdulillah untuk yang tahun ini kita bisa dapat medali. Tapi nggak dapat informasi apa tahun-tahun sebelumnya gitu? Kan belum dekat. Oh, jadi teori kedekatan itu juga dipakai ya dalam hal maksudnya ini. Begini, Mbak. Bukan dekat dalam artian informasi dan seterusnya, tetapi berkenaan dengan pada konteks saya belum tahu bahwasanya dia suka nulis. Satu. Oh gitu. Yang kedua, memang barangkali informasi mengenai seleksi tim untuk ikut Porsenasma belum sampai ke Fahri. Iya. Karena di internal kita di kampus, sebelum kita mengirimkan peserta itu untuk ikut ajang Porsenasma, kita seleksi terlebih dahulu. Oh, penjaringan dulu ya. Penjaringan di seleksi. internal. Ini masuk nih worth it untuk dikirimkan gitu-gitu kan ya. Betul. Entah itu dari olahraga ataupun dari karya-karya seninya ya. Semuanya kita seleksi. Nah, di Porsenasma tahun ini cabang apa aja sih yang ngirim? Semua cabang kah di ini? Semua Ngirim cabur dari itu kita kirim, kecuali di olahraga renang kita belum punya atlet. Belum punya. Ya, Okay. untuk yang lain di olahraga silat, petangkue, volley, cerpen, baca puisi, dan banyak lagi. Kurang lebih kita kirim 96 atlet Mbak kemarin. Oke. Yang kalau yang di luar olahraga kayak misalnya di seninya, di seni, untuk di seni itu ada cerpen, terus kemudian baca puisi putra, baca puisi putri. Untuk putra kita dapat medali emas. Oke. Untuk putri kita dapat medali perak, juara 2. Oke. Dan di cerpen ya kita dapat di juara 3 atau medali perunggu. Oke. Ya.
Fahri, apa yang membentuk kamu menjadi orang yang seperti ini saat ini gitu? Produktif dalam menulis gitu, terus kemudian ntar lagi udah mau lulus juga, dan rencana juga mau ke S2 gitu. Membentuk kamu jadi seorang yang seperti ini, dari introvert ke semi ekstrovert. Belum ekstrovert kan? Belum. Semi ekstrovert tuh. Apa yang membentuk kamu? Pertama ya harus berani sih, Mbak. Kita nggak boleh stuck dalam situasi kita hari ini. Dalam artian banyak kok ruang-ruang yang dapat menerima kita, kemudian jalan-jalan yang dapat kita lalui, entah bagaimanapun itu cobanya, intinya kita berani dulu. Dan nekat, modalnya gitu. Oke, kok nekat dalam hal apa kau? Nekat dalam artian seperti tulisan ya, Mbak. Yap. Awalnya saya gak ada niatan untuk menerbitkan. Nah, ini juga termasuk include ada partisipasi dari teman saya yang mendorong saya, ayolah terbitin, pilih puisi-puisimu itu yang bagus, kemudian kirim ke penerbit yang itu dalam artian kita tidak usah membayar, tapi diseleksi karya ini layak untuk diterbitkan atau tidak. Saya belum yakin, waktu itu belum yakin, tapi saya berpikir kalau semisal saya tetap membekukan karya saya dalam arsip pribadi, barangkali tidak akan ada orang-orang yang membaca. Oke, ya Kak Robi aja yang baca mungkin ya. Kalau kau kasih ke dia, kalau nggak kau kasih nggak ada. Kalau saya dengan dia, Mbak, soal tulisan itu, kalaupun dikirim draftnya sebenarnya pasti satu kali lihat. Oke. Nggak boleh disimpan. Kenapa? Ada asas kerahasiaan. Padahal itu tulisan loh, draft tulisan itu. Dan hanya antara Fahri dan Kak Robi gitu. Betul. Kan? Betul. Cuman bagi saya mungkin juga bagi Mas Fahrinya, ide itu merupakan sesuatu hal yang sangat mahal harganya. Terlebih penempatan metafor dan diksi itu kalau dalam sastra cenderung memiliki nilai tersendiri, sehingga pada akhirnya ketika kita tuangkan atau lempar ke ruang publik itu menampakkan ciri khas kita. Maka pada akhirnya ya, sesuatu yang belum siap untuk dikeluarkan ya lebih baik jangan dulu. Dan itu berlaku antara kamu dan dia, misalnya dari kamu pun sekali lihat, dari Fahri pun sekali lihat gitu. Iya, sama. Wah, iya. Itu menarik sih. Kayak misalnya itu adalah komitmen mereka berdua gitu, yang mungkin bisa diterus sama yang lain kalau misalnya mau ruang privacy dan ketidaksiapan yang sama gitu. Oke. Selain buku ini, puisi-puisi yang memang udah banyak gitu. Kan kemarin cerpen nih yang memberikan kamu medali gitu. Kalau cerpen tuh udah berapa banyak? Udah cukup syarat untuk diantologikan juga nggak sih? Untuk cerpen, untuk syarat diantologikan itu sudah cukup. Terus? Sebenarnya sudah mengantongi 25 cerpen, cuma belum berani. Lagi-lagi. Belum berani untuk menerbitkan. Nah, karena masih ada beberapa karya yang perlu dimodifikasi lagi, meskipun karya yang sudah terbit perlu juga untuk diedit kembali. Oke. Pernah nyoba cerita yang lebih panjang dari cerpen nggak? Misalnya cerbu atau apa sih yang lebih tipis dari novel, apa namanya? Apa? Oke, ada. Dan lead. Enggak, itu kan ke remaja, tapi sama itu kayak novel. Ada tuh kayak misalnya puisi kan yang lebih panjang dari puisi itu prosa gitu kan. Itu ada tuh cerpen tapi lebih panjang dari cerpen kayak gitu. Itu kamu pernah nyobain gak sih bikin cerita yang oke deh aku mau yang lebih panjang, yang lebih kompleks gitu? Niatnya masih belum. Nah, masih fokus terhadap cerita-cerita short, kemudian cerita anak juga beberapa. Gitu, cerita anak juga. Cerita anak juga. Oke, terus. Nah, untuk masalah seperti novel, menulis novel masih belum menemukan konsep karena kan novel butuh riset panjang. Oke. Setiap karya yang saya tulis pasti membutuhkan data dan riset dulu. Dan terkadang kalau proses menulisnya itu sebentar. Nah, yang lama itu kadang pengolahan datanya bagaimana, kemudian
unsur yang ngena terhadap cerita nantinya apa. Itu yang bikin kebanyakan penulis itu kebingungan. Oh, oke. Kalau puisi kok ngeriset juga? Ngeriset, semua diriset. Rata-rata. Puisi. Iya. Oke. Wow. Dan tantangan terbesar kamu selama kamu menulis gitu, entah puisi ataupun cerpen, itu apa? Untuk yang terakhir ini, saya kan ingin menggarap antologi baru yang kebetulan mau disiapkan di DKJ, tapi tadi tidak ada lomba manuskrip puisi, jadi saya simpan dulu. Nah, tantangan terbesarnya yang sekarang yaitu harus memahami riset fisika, karena tema yang saya bawa itu mengenai fisika kuantum kebetulan. Aduh, puyeng itu. Kalau misalnya pengolahannya kurang oke, menerasikannya, itu bisa bingung yang baca teman Pro 2 ya, bisa pusing gagal. gitu. Pusing nanti kan ya, terus ditinggalin. Buka halaman 1 sudah ruwet, ya udah langsung taruh. Sejauh ini kalau misalnya sama Kak Robi tuh sharing apa sih? Untuk sama Kak Robi biasanya sharingnya masalah metodologi sastra, kemudian saling tunjuk karya, kemudian apalagi banyak lah, Mbak. Kadang kita itu ngobrolnya random. Oh gitu. Apa yang kita pikirkan, kita cerita nih bareng di warung kopi, kita cerita, kita saling menanggapi. Oke. Habis itu ditulis. Tidak semata-mata tentang sastra dulu. Kadang masalah politik, kayak masalah apa. Jadi kalau boleh menanggapi nih, Mbak. Obrolan ataupun perbincangan kita baik secara virtual ataupun dalam konteks di warung kopi cenderung lebih kepada realitas ataupun kenyataan yang terjadi di lingkungan kita. Selain itu juga sering membahas tentang beberapa teori, semisal ya tadi fisika kuantum ataupun perihal filsafat, yang kemudian kita mencoba untuk menarasikan filsafat yang abstrak itu dalam bentuk karya tulis fiksi yang sekiranya itu mudah dan bisa dipahami melalui imajinasi. Sehingga mengatakan bahwasanya perlu riset, ya memang betul perlu riset. Kita juga perlu menyederhanakan teori tersebut. Karena barangkali bacaan ataupun yang sering kita baca, fansnya, penulis-penulisnya ya bukan sastra-sastra yang bergenre romans. Iya, berarti ngelirik dulu dong. Nanti ini cocoknya pembacanya aku nyasarnya siapa nih? Betul. Anak SMP kah, anak SMA kah? Terkecuali memang ada event misal membahas tentang perihal romans, ya baru mau tidak mau berbicara tentang romans. Oke. Kak Rob, kamu punya berapa orang sih yang kayak Fahri tuh di kampus itu? Dari ratusan mahasiswa. Ada beberapa sebenarnya yang anggaplah sering ngobrol ataupun sering berdiskusi dengan saya, dan kalau dihitung untuk di bidang kepenulisan di sastranya ada kurang lebih 3, cuman belum sampai sama seperti Fahri masih saat ini, karena teman-teman itu butuh untuk digodok. Kalau di bidang lainnya, misal di bidang penelitian dan di bidang ilmiahnya, karya tulis ilmiahnya, masih ada 1-2 orang. Karena begini, Mbak, fakta yang ada, entah itu dalam lingkup nasional ataupun lingkup lokal kita, teman-teman mahasiswa masih sedikit kurang pada konteks literasinya. Budaya membaca kita masih kurang. Benar. Karena pada akhirnya kualitas tulisan itu dilihat dari seberapa banyak dia membaca. Betul. Lebih-lebih karya sastra. Pada akhirnya bingung tidak menemukan diksi yang tepat atau tidak bisa menemukan pilihan kata yang seakan-akan menggambarkan itu yang susah. Karena kurang kosakata ya. Betul. Yo, siapa nih yang jarang membaca? Ya, jangan berharap jadi penulis sandal kalau jarang membaca ya. Jadi ada beberapa ya memang mahasiswa yang suka dan mau berusaha dan mau belajar gitu. Beberapa cuma lo dari ratusan padahal ya. Saking budaya literasinya tuh emang rendah kita sih. Emang rendah kita sih. Gak banyak yang sadar bahwa kita tuh memang harus membaca. Habis membaca tuh harus menulis gitu. Nah, back to Fahri nih. Kalau Fahri tuh tulisan-tulisanmu lebih bergenre apa sih, Fah? Untuk tulisan
genre romance ada, cuma lebih terhadap yang realitas saja. Oke. Realitas kayak kehidupan Realis, sehari-hari, apa yang sedang terjadi saat ini gitu, apa yang sedang hype gitu. Kenapa sih kemudian memilih itu? Karena bagiku sejarah itu kan tidak harus ditulis berdasarkan dengan data-data ilmiah. Tapi kita bercerita untuk menyampaikan sejarah itu saja cukup. Oh, oke. Ada sejarah nih yang disebutin tadi, emang pernah menulis apa yang sudah terjadi gitu, yang sudah lampau misalnya, yang kamu hadirkan kembali dalam bentuk tulisanmu gitu? Ada, semisal beberapa kritik terhadap ideologi, tapi modelnya ya saya bercerita naratif tapi berbentuk puisi. Oh gitu. Saya tuliskan berbentuk puisi secara naratif aja. Dan bagaimana kegagalan-kegagalan ideologi, bahkan tokoh-tokohnya yang itu mendeklarasikan ideologi pada masa itu, saya cari celahnya. Nah, dan saya tulis beberapa hal yang sebenarnya sosial itu tak butuh seperti ini. Sosial cuma butuh kedamaian. Oke. Jadi di setiap tulisan itu pasti ada pesannya, tersurat ataupun tersirat di situ ya. Oke. Teman Pro 2, di Polsenasma itu pastinya banyak kan. Kalau di bidangnya Fahri, di penulisan cerpen kemarin itu pasti banyak nih jagoan dari PGRI yang lain gitu, dari kampus PGRI yang lain yang memang ngirim jagoannya gitu. Nanti kita tanya. Kemarin dia ngeliat juga nggak sih karya-karya yang lain, dan seperti apa nih teman-teman di seluruh Indonesia itu mengirimkan hasil karyanya mereka di Polsenasma tuh. Jangan kemana-mana, pastikan masih barengan sama Farida dari Pro 2 RRI Sumeneb. Kita masih di Sore Ceria Berjaringan. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya? Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. Fahri itu punya cerita seru loh pas Polsenasma.
Karena aku nggak nyangka loh ternyata Polres Rasma itu semenantang itu. Tadi aku cerita di balik layar. Semenantang itu bener kan? Benar. Semenantang itu. Karena kita dituntut untuk tidak bawa apa-apa ke dalam ruangan. Posisi tema masih belum ditentukan. Oke. Dan waktu hanya 5 jam. Kita harus berpikir konsep cerita, kemudian bagaimana alur cerita, kemudian titik klimaks dari cerita. Harus dipikirkan selama 5 jam. Oh, 5 jam. 5 jam. Lama juga ya. Kurang malah, kurang. Untuk satu cerpen itu kalau kita dipangkas 5 jam ya kurang, Mbak, sebenarnya. Oh gitu ya. Nggak. Kalau ujian sekolah itu kan 90 menit itu udah lama banget. Itu ngejawab. Iya. Kalau buat karya, kita kan membuat pertanyaan sekaligus jawaban. Iya. Oke. Dan waktu itu apa yang terfikirkan olehmu untuk menulis cerita ini dengan scenes yang seperti ini, dengan latar yang seperti ini? Itu apa yang terfikirkan di kamu setelah tema tuh keluar? Yang terfikirkan pertama kali yaitu gaya penulis terutama. Gaya juri, juri. Karena waktunya cuma 5 jam, untuk taktiknya ya kita harus mengikuti gaya kepenulisan juri juga. Jadi sebelum perlombaan memang saya cari beberapa karya dari juri, baik itu karyanya Mbak Yona, Mbak Yona, dan juga Mas siapa itu pemilik novel Kudus? Lupa juga. Nah, jadi diriset dulu gaya ceritanya itu bagaimana. Nah, untuk masalah tema nanti ya wallahu alam, kita di tempat. Namun yang jadi menarik ya, Mbak. Jadi menarik selama 1,5 jam nggak ada komputer yang bersuara ketikan, nggak ada. Semuanya mikir diam di tempat. Nggak ngetik sama sekali. Nggak ada yang ngetik sama sekali. Berapa jam pertama? Berapa detik pertama? Sejak tema dikeluarkan sampai antara 1,5 jam sampai 2 jam. Oh my god. Baru waktu itu hampir 1 jam baru banyak yang ngetik. Iya. Jadi disimpan dulu, diolah dulu gitu ya, di otak gitu. Baru dituangkan gitu. Baru dituangkan. Oh, juga melakukan itu? Sama, semuanya sama seperti itu. Karena habis itu kita sharing dari beberapa teman, kebetulan yang ikut juga kebetulan saya kenal, dan kebetulan juara 1 saya kalah sama dia. Teman nulis juga itu berasal dari Wates? Dari Jogja. Dari Jogja. Nah, kita sharing. Saya nanya, kamu itu nulis berapa jam? Nulis 1 jam, tapi mikirnya 4 jam saya. Oke, sekarang cerita karyamu di situ. Kau nulis apa, tentang apa, judulnya apa? Kalau temaku sendiri, aku ngambil sisi dari kebudayaan Sumeneb, bukan kepercayaan orang Sumeneb, yaitu kepercayaan terhadap kalau bahasa Maduranya manuk poter. Nah, jadi kan kalau manuk poter itu berbunyi malam hari, itu biasanya ada petanda orang akan datang ataupun ada makhluk halus yang akan datang. Bukan tamu, makhluk halus. Tak kira Indo yang akan datang. Terus kau merangkai apa dari manuk poter itu? Manuk poter apa? Burung perkutut ya? Burung perkutut. Dari burung manuk poter. Iya, bukan perkutut, Mbak. Sejenis merpati. Merpati. Oke. Sejenis merpati. Kalau burung perkutut itu biasanya buat lomba-lomba ya. Iya. Oke. Dari burung itu kau rangkai jadi cerita seperti apa? Untuk ceritanya saya biasa untuk memperkenalkan burung ini sebagai apa ya, cerminan orang Madura. Apa yang dibaca oleh orang Madura, seperti semisal kalau pemiliknya meninggal, burung ini juga ikut meninggal. Iya, nah, sebenarnya kalau kita mau percaya atau tidak ya terserah. Tapi kalau bagi saya bukan meninggal. Barangkali nggak ada yang ngerawat kemudian lari. Lari atau mati. Kan agak dikasih makan. Hal yang paling saya tekankan di sana yaitu dari sisi kematian yang bisa datang kapan saja. Nah, jadi burung perkutut itu
merupakan simbol bagi orang Madura dan mengingatkan bagi orang Madura bahwa musibah itu bisa terjadi kapan saja. Sebagai simbolis ketika burung itu berbunyi, maka seluruh keluarga yang masih percaya terhadap burung itu ya waspada apa yang akan terjadi di lingkungan sekitar. Sama kayak burung apa itu? Burung yang ketika gagak. orang gagak, ketika ada orang mati pasti berbunyi. Kurang lebih seperti itu. Oke, burung gagak aku denger sih. Kalau burung yang satu ini, jenis yang satu ini berarti di rumahku juga ada ya. Iya itu. Cuman aku biarin aja dia bunyi nggak bunyi terserah dia gitu. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Dan ide itu kenapa bisa muncul pada waktu itu? Kan kau tidak mempersiapkannya sebelumnya kan? Kebetulan tema yang diusung pada waktu itu ya etika, kemudian realitas dan moral. Nah, saya berpikir waktu itu bahwa manusia, terutama sekarang, termasuk saya juga, kurang kewaspadaan terhadap apa yang dilakukan. Masalah-masalah kecil kadang ya, entah itu dalam lingkup keluarga ataupun kita berinteraksi dengan sosial, tidak terselesaikan dengan baik meskipun kecil, itu dampaknya bakal besar, bahkan bisa berujung terhadap kematian. Oke. Karena kau mendampingi juga nggak pas dia join kompetisi ini? Untuk pendampingi secara langsung, waktu itu memang sengaja saya lepas. Oke, nggak ikut ke Nggak ikut ke dalam. Sengaja dia. Sengaja saya tapi lepas. nganterin. Ikut ke sana, ikut ke Madiun. Cuman ketika dia mau berangkat ke tempat lomba, karena ada tempat khusus, saya bilang, wes berangkat aja sendiri, mandiri, udah gede. Iya. Maksudnya di satu sisi biar saya ataupun Fahri itu nggak terbebani. Betul. Karena kadang itu ketika sudah merasa terbebani, pada akhirnya ngeblank. Iya. Bingung. Jadi saya memilih jalan-jalan sendiri. Kau bawa berapa orang waktu itu? Selain Fahri yang di non olahraga, yang di non seni. olahraga itu yang baca puisi. Baca puisi itu yang emas ya, medali emas ya. Cuman untuk waktu itu yang baca puisi kebetulan ada pendamping lain. Oke. Kebetulan yang mendampingi itu Mas Al. Terus kemudian saya di Porsnasma itu mendampingi yang foto warna. Oke. Jadi, foto warna? Iya. Ada juga kontesnya. Kontes foto warna gitu. Lengkap sekali ya. Selain itu cerpen, puisi, terus foto warna. Dan olahraga yang lain. Betul. Gitu. Nah, biasanya kalau dari pihak kampus nih, kan kita nganterin mahasiswa kita dan kita berharapnya pasti mereka semua berprestasi di situ ya. Betul. Apa yang selalu dimotivasi sama pihak kampus nih untuk adik-adik mahasiswa yang akan mewakili kampus ke kompetisi manapun, Kak? Oke. Untuk yang kita lakukan untuk memotivasi terhadap teman-teman mahasiswa, yang pertama karena kita 100% yakin ketika mengirimkan atlet kita, entah itu di bidang olahraga, silat ataupun konteks seni dan menulis, kita yakin 100% bahwasanya mahasiswa kita yang berjuang itu adalah produk unggulan kita. Oke. Cuman pada akhirnya apakah dia menjadi juara atau tidak, selama tahapan proses seleksi dan pelatihan itu dia bekerja secara maksimal, latihan secara maksimal, dan hasil akhirnya semisal targetnya adalah emas tetapi endingnya dapatnya perunggu, ya it's okay, nggak apa-apa. Kita tetap menghargai perjuangan mereka dan mengapresiasi setiap hasil karya dan usaha mereka. Dan yang kami berikan tentunya pada konteks saat pelatihan penulisan ataupun pelatihan olahraga, ya kita memfasilitasi, termasuk kalau dengan Mas Fahrinya ini ketika kemarin sharing mengenai tulisan, gaya penulisan juri, kemudian ide-idenya, sempat penyetoran cerpen kedua kalau tidak salah. Kebetulan saya ngeceknya itu dengan dosen senior dan saya ngelihat tulisannya itu terlalu kaku. Oke. Dia terlalu terfokus ke gaya penulisan salah satu juri. Saya cuma ngomong gini, kau tidak usah banyak terpengaruh oleh ciri khas atau gaya kepenulisannya. Yang kau perlu perhatikan adalah yang satu kesesuaian dengan tema, yang kedua tetap dengan ciri khasmu sebagai Gusti. Boleh
mereduplikasi gaya tulisan tetapi jangan berubah. Oke, iya. Gak harus menang ya setiap keluar ya. Betul. Yang penting usaha. Yang penting dapat emas. Benar sama sekali. aja bohong. Well, teman berdua gimana? Di tempatmu ada juga nggak yang prestasinya kayak Fahri atau udah punya buku, kemudian dia masih berusaha untuk menggapai mimpi-mimpi yang lain setelah ini? Oke. Jangan pindah channel, masih di Pro 2 Sumenep, masih bareng sama teman-teman di Surabaya, di Jember, di Malang, dan juga di Madiun, di Sore Ceria dari RRI Pro 2 Sumenep. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. Kepergian Poter kakek. Sudah 3 tahun aku mengenal sepasang suami istri, Rasul dan Lucia. Di rumah ini semenjak kakek tua itu meninggal. Dia percaya Rasul dapat merawatku dengan baik. Selama itu aku memperhatikan pasangan suami istri ini. Sesekali aku ingat betul bagaimana mereka melepas penat kerja sang suami yang seharian di luar rumah dan sang istri yang membereskan rumah. Aku mesti terjaga untuk memastikan tidak ada orang lain yang berusaha menggagalkan kerja keras mereka. 3 tahun terakhir aku memperhatikan Lucia, istri Rasul, memasang wajah kerut. Bahkan kerap tak acuh tiap kali suaminya pulang dari bekerja. Sebelum, aku belum bisa memahami betul raut wajah Lucia waktu itu. Mata yang selimpang-ling, baju yang sudah mulai tertutup di saat berada di rumah, dan pernah beberapa kali kata misuh keluar dari mulutnya yang tipis. Akhir ini aku mengamati Lucia dan Rasul saling puasa sapa satu sama lain. Kadangkala suara sorekan wajan terdengar seperti umpatan tiap kali Rasul menatapku sambil mengalun nyanyian, atau gelas kaca yang disengaja atau tidak tiba-tiba terberai jadi keping beling. Waduh. Oke, teman Pro 2, itu adalah paragraf pembuka di cerpennya dia yang berhasil mengantarkan dia bawa pulang medali perunggu di Porsenasma 2025 ini. Dan kamu bisa mendengarkan bahwa pemilihan kata, pemilihan diksi itu dihasilkan dari proses yang panjang, dari proses membaca tentu saja ya. Kamu tentunya tidak terfikirkan kan dengan puasa sapa kan? Iya, kamu pasti kalau misalnya biasa-biasa aja bilangnya nggak saling bicara. Dan itu adalah hasil bagaimana otak kita tuh mengolah kata yang tidak umum digunakan tapi artinya sama dan itu tetap familiar. Oke. Dan menarik. Menarik. Aku dalam cerita ini, Mbak, itu Siapa? hewan.
Oh gitu. Potternya. Iya. Sudut pandangnya sudut pandang Potter. Iya, sudut pandang Potter. Ya ampun, aku tuh bisa masuk ceritanya dia. Dan ada Rasul sama Lucia. Rasul sama Lucia. Kau kalau misalnya pemilihan tokoh gitu kayak nama gitu, kau juga memikirkannya nggak? Berpikirnya waktu itu karena penanggung jawab dari lomba cerpen Mbak Lucia namanya. Jadi mohon maaf kalau teman-teman Madiun, terutama Bu Lucia menjadi tokoh utama. Oke. Rasul kalau dapat ide dari mana Rasul? Teman dia. Teman di samping peserta yang namanya Rasul. Oh gitu, dekat lo. Yang juara 1 kemarin siapa? Dari mana? Dari PGRI Watas Jogja. Ya, temanmu juga kan. 2 dari Adibuana. Oke. Apa yang menurutmu mereka layak di posisi 1 dan 2? Karyanya mereka. Pertama, kalau yang juara 1 ya mungkin karena iklim. Iklim dari Jogja itu kan masih erat dengan aktivitas diskusi, aktivitas menulis. Kemudian yang nomor 2 itu kan dari Surabaya. Kebetulan juga anggota salah satu komunitas yang masih aktif di daerah Surabaya, komunitas menulis. Oke. Kak Robi, kalau di kampus tuh kan udah ada nih, ada Fahri, ada A, B, C, D gitu yang memang mau intens di kepenulisan dan mereka mau belajar. Kampus tuh ada target nggak sih? Atau dari Kak Robi sendiri di kemahasiswaan nargetin mereka nggak sih? Dalam sebulan harus ada 5 karya kayak gitu-gitu? Jadi begini Mbak, konteksnya saya sebagai kemahasiswaan barangkali target untuk mahasiswa tentunya ya harus ada target prestasi. Cuman kalau saya secara pribadi ketika harus mendampingi teman-teman mahasiswa, karena kan saya dengan mahasiswa sering di warung kopi bersama, sering jadi bahan curhat ataupun diskusi mengenai skripsinya, sekalipun tanpa dibayar. Dalam artian karena saya bukan dosen pembimbing, tapi saya yang membimbing mereka. Karena kebetulan saya senang diskusi, saya senang baca, saya senang nulis. Jadi ketika ada teman-teman yang mau berdiskusi dan menulis dengan saya, ya pasti saya fasilitasi. Dan ketika ditanya apakah ada target ketika anggaplah berdiskusi dengan saya ataupun belajar bersama saya, ya dipastikan ada target. Misal kalau skripsi contoh hari malam ini bimbingan, 3 hari selanjutnya harus sudah di ACC sama pembimbing. Kalau di bidang penulisan sepertinya nggak ada. Bidang penulisan sastra nggak ada, cuman mau tidak mau kita sering flexing. Flexing dalam artian, tulisan saya terbit di media ini, kamu kapan? Itu gitu. Jadi kebanggaan. Ya, atau bisa memotivasi yang lain juga. Ayo kita perbanyak flexing. Tapi yang selalu gratikan sama Kak Robi bayar atau enggak bayarin kopinya dia ya. For the last nih Fahri, aku ingin kamu memotivasi teman-teman yang lagi dengerin kita sore hari ini. Karena gak cuma teman-teman yang di Sumenep aja, ada teman-teman dari Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun gitu. Kalau mereka ingin jadi seperti kamu atau berprestasi di bidang lain, apa yang harus mereka lakukan? Khusus untuk para mahasiswa terutama, kompetensi awal untuk menjadi mahasiswa yaitu lihai membaca dan juga lihai menulis. Itu kompetensi dasar dan juga lihai dalam berbicara. Nah, dalam mencapai ketiga itu ya pesan saya cuma satu, baca. Baca. Karena baca apapun, baik itu cerita, hasil penelitian, ataupun baca komik pun kalau semisal sudah bosan baca-baca yang berat, baca komik gak apa-apa. Karena ada beberapa komik yang juga menarik dan juga barangkali kalau bahasa sekarang relate lah dengan keadaan yang sekarang. Yap, teman Pro 2 jangan lupa untuk lihai dalam berkarya. Dan dibalik kelihayan itu basicnya membaca. Kak Robi, satu kalimat untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita. Saya teringat dengan kata-kata Descartes. Bahasanya cogito ergo sum. Apa katanya? Aku berpikir maka aku ada.
Tapi fun fact-nya, kalau sebatas berpikir tok tanpa dibarengi dengan sebuah karya tulisan, ya pikiran itu hanya akan menjadi pikiran liar yang tidak pernah mencapai realitas. Oke. Berpikir lalu menulis ya. Dan jadikanlah itu karya ya. Well, teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur, terima kasih sudah menyimak RRI Pro 2 Sumeneb di sore ceria berjaringan. Dan thank you sudah hadir barengan sama Farida sore hari ini ya. Berbagi inspirasi, semoga beneran menginspirasi, oke? Dan untuk kamu yang selalu setia barengan sama kita, jangan lupa untuk nantikan terus sore ceria berjaringan bersama dengan Pro 2 RRI lainnya di episode yang akan datang. Dan dari Sumeneb, salam. Baru aja kamu ikuti sore ceria berjaringan se-Jawa Timur. Thanks for listening.